Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulidi Lestari. Sini saya akan menjelaskan makalah saya yaitu analisis faktor motivasi dan efikasi dalam belajar daring selama pandemi COVID-19. Nah, sini saya akan menjelaskan tahapan apa saja yang saya lakukan dalam menyusun makalah tersebut. Tahapan tersebut di mana saya mempelajari beberapa sumber yang berhubungan dalam penyusunan makalah ini. Nah, yang kedua, diskusi. Diskusi tersebut yaitu pengumpulan data dengan tanya jawab seputar COVID-19 terhadap teknologi pada anak. Yang saya lakukan diskusi tersebut dengan beberapa orang tua dan beberapa anak-anak yang melakukan daring dalam proses pembelajaran. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara secara langsung datang kepada anak-anak yang mengikuti belajar daring dari rumah. Sebagian dari anak-anak tersebut yang saya lakukan adalah dari anak SD. Hasil yang didapatkan mengumpulkan data secara langsung tersebut terhadap anak dari yang telah saya lakukan survei terhadap 90% anak SD yang menggunakan teknologi di masa pandemi. Ini hanya digunakan bermain game saja. Nah, sedangkan 5%-nya tidak diberi akses oleh orang tuanya untuk menggunakan teknologi. Dikarenakan tidak ada kegiatan yang menggunakan teknologi handphone, dan yang 5%-nya lagi diberikan akses teknologi karena mereka keinginan belajar dan tuntutan orang tuanya yang harus tetap belajar walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Nah, di sini kita bisa menemukan dari anak-anak SD tersebut dengan 90% anak yang masih di bawah umur diberikan akses teknologi namun digunakan hanya untuk bermain game saja. Jadi selama belajar daring selama COVID-19 ini tidak efisien, namun masih ada yang belajar oleh tuntutan orang tua dan keinginan dia sendiri. Tapi kebanyakan dari mereka hanya bermain game saja. Nah, hasil wawancara ke peserta didik tersebut ada beberapa yang berbicara seperti ini. Persiapan saya mengikuti pembelajaran secara daring sangat kurang. Karena untuk belajar secara tatap muka langsung saya masih memiliki kendala, apalagi dengan online ini. Persiapan saya sangat antusias karena ini merupakan metode pembelajaran baru dan lebih santai. Ada juga yang bilang seperti itu. Dan nyaman karena di rumah saja. Mereka senang di rumah karena tidak terlalu ribut di luar rumah. Mungkin mereka senang begitu. Ada juga yang berbicara saya kesulitan mengikuti pembelajaran ini karena kurangnya akses internet. Nah, di sini permasalahannya di daerah tersebut kadang-kadang akses internetnya susah dan kota yang digunakan juga terkadang mahal. Jadi mereka susah mendapatkan akses dan susah mendapatkan kota. Selanjutnya, jadi dampak terhadap peserta didik tersebut saya simpulkan mengharuskan peserta didik untuk belajar dari jarak jauh dan belajar di rumah dengan bimbingan dari orang tua. Namun mereka juga terkadang tidak ada pembelajaran yang dilakukan karena proses belajar daring ini tidak efisien menurut mereka. Banyak juga mereka yang kesusahan dalam akses internet dan teknologi. Selanjutnya, dampak terhadap guru. Guru pun mempunyai dampak yang begitu
sedikit tidak mengenakan lah bagi guru, karena tidak semua guru mahir dalam teknologi. Menurut yang kami dapat dari guru, mereka kadang terkendala dengan teknologi dan internet juga, karena di daerah tersebut banyak guru-guru yang belum mempunyai teknologi bagus dan perkembangan guru yang kurang. Selanjutnya ada pun dampak terhadap orang tua. Nah, orang tua pun mereka merasa terlalu terbebani karena harus membayar kuota internet, harus membayar uang sekolah juga, walaupun tidak masuk sekolah dengan fasilitas sekolah yang mungkin bisa membantu mereka lah dalam melakukan pembelajaran, namun mereka harus mengeluarkan lebih banyak penghasilannya untuk belajar daring tersebut, untuk anak-anaknya melakukan proses pembelajaran, bermain game dan menonton YouTube agar anaknya tidak bosan dari rumah. Nah, segitu saja yang saya jelaskan. Kesimpulan dari semuanya, kesadaran teknologi pada anak dan remaja Indonesia sudah terbilang tinggi karena sudah bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan yang serba online. Tetapi di era tersebut harus diawasi juga oleh orang tua, karena mereka dapat saja mengakses website dan situs-situs yang tidak layak untuk mereka lihat. Saran untuk semuanya agar menggunakan teknologi dengan baik dan benar untuk perkembangan teknologi di Indonesia. Terima kasih. Segitu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan tentang makalah tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.